Rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus berani rendah hati dan berkata jujur. Kalau ada kata segala firman, berarti ada sebagian firman. Nah, ini masalah. Kapan seorang hamba Tuhan tidak bisa menyampaikan segala firman, berarti hamba Tuhan itu baru menyampaikan sebagian firman. Itu kena apa? Hanya ada dua penyebabnya. Kalau seorang hamba Tuhan tidak bisa menyampaikan segala firman, itu cuma karena ada dua alasan. Siapa bisa jawab? Tidak melakukan, bukan. Oke, saya terangkan supaya lebih cepat. Saya juga kaget pertama kali belajar ayat ini. Kok bisa ada segala firman, berarti ada sebagian firman? Ya, saya beri contoh lain. Tetap di kitab Yohanes buka, tolong Yudas ayat 20. Injil Yudas itu cuma satu pasal, ayat 20. Ya, maka itu kita perlu teliti kalau kita mempelajari firman Tuhan. Patokan yang saya buat itu Matius 5 ayat 18. Yesus berkata satu titik saja dari Taurat ini ada artinya. Masih ingat ya, itu satu titik aja ada artinya. Maka itu kalau saya belajar, saya perhatikan titik, koma, tanda baca, kata, itu ada artinya, saudara. Oke. Saudara, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, apa yang buat kita kaget? Ada iman yang paling suci. Kalau turun satu tingkat, iman yang apa? Suci. Turun satu tingkat, iman yang setengah suci, 3/4 suci. Turun lagi iman yang setengah suci, sampai iman yang tidak suci. Ternyata ada. Ini saya heran. Apa iman yang paling suci? Kita semua tahu, kita nggak bahas itu. Ya, ini sebagai contoh saja. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang tidak suci. Maka itu hati-hati dalam kehidupan kita. Kembali ke Yohanes 17 ayat 8. Alasan pertama mengapa ada hamba-hamba Tuhan menyampaikan sebagian firman, bukan segala firman. Alasan pertama, karena doktrin gerejanya mengajarkan itu. Segala firman akan hilang ketika doktrin manusia masuk. Setuju nggak saya katakan ini? Kalau Tuhan Yesus berkata kebenaran itu memerdekakan. Betul, masih ingat Yohanes 8? Kebenaran itu memerdekakan kamu. Tetapi doktrin itu membelenggu. Jawab ya atau tidak? Begitu doktrin itu masuk, maka firman jadi terkotak-kotak. Katakan ya atau tidak? Begitu doktrin itu kita ajukan di depan, maka firman terkotak-kotak. Sehingga masing-masing kita kalau mendengar siapa saja bicara tentang firman, dan orang itu sangat kuat dalam doktrinnya, pasti terjadi perbantahan. Enggak begitu kata doktrin gerejaku. Dan saya mau katakan kepada saudara, semua doktrin sehebat apapun juga, dogma, kalau saja di kekuatan agama, itu 100% buatan manusia. Ini yang kita harus hati-hati. Doktrin itu nggak bisa berkembang. Doktrin itu kaku, doktrin itu baku, doktrin itu mati. Jawab iya atau tidak? Pertanyaan saya, firman Tuhan itu berkembang atau kaku atau mati? Berkembang. Ini yang luar biasa. Maka itu firman Tuhan berlaku sepanjang zaman. Di generasi manapun firman itu berlaku. Kalau doktrin hanya berlaku saat itu, nah, kenapa semua agama jadi kaku dan baku? Karena doktrin. Bukan cuma agama Kristen. Nah, doktrin di agama-agama yang namanya dogma,
Itu yang jadi bahan perang satu dengan yang lain. Maaf, saya cuma nyebut. Siapa ngikuti hari-hari ini ngeri di Irak contohnya, antara Sunni dengan Syiah. Padahal Al-Qur'annya itu kan satu. Tapi kenapa bisa setajam itu? Jawabannya karena dogma. Pendiri Sunni dogmanya begini, pendiri Syiah dogmanya begitu. Nggak ketemu. Kenapa Irlandia Utara perang terus antara Katolik dan Protestan? Sudah lebih dari 60 tahun perang mereka nggak berhenti. Karena dogma. Padahal dari Alkitab. Tadi kita belajar di sesi sebelumnya. Kenapa pelaku perbudakan itu justru gereja? Padahal jelas-jelas di Alkitab kita semuanya sama. Lalu kenapa ada gereja di Amerika menjalankan doktrin apartheid, doktrin pemisahan antara kulit putih kulit hitam? Padahal Alkitabnya kan sama. Apakah Alkitab zaman itu zaman sekarang beda? Tidak. Karena ada dogma yang mereka anut, sehingga terjadi hal yang mengerikan seperti itu. Kenapa sampai ada perang salib yang membuat Islam luka hati pada gereja sampai hari ini? Karena ada dogma dari gereja pada awal abad yang ke-10, tahun 1000 sekian ratus, akhir abad 11 maksud saya, perang salib. Dan itu jadi 300 tahun perang salib itu. Korban dari pihak Kristen maupun Islam sama besar. Ngeri. Karena dogma. Saudara, maka itu hati-hati segala firman. Hal yang kedua, mengapa hamba Tuhan tidak bisa menyampaikan segala firman, hanya sebagian? Tergantung motivasi pelayanannya. Maaf, saya ngomong langsung saja. Hamba Tuhan yang motivasi pelayanannya karena uang, maka dia ngomong apa saja pasti ada unsur uangnya. Betul tidak? Karena itu motivasinya. Jadi yang pertama membuat kita sebagai hamba Tuhan tidak bisa menyampaikan segala firman. Satu, karena kita dikuasai oleh doktrin buatan manusia. Itu nggak bisa diubah. Yang kedua, karena motivasi kita. Untuk apa? Kita melayani. Jadi yang Tuhan minta saudara dan saya menyampaikan segala firman. Saya ulang, 17 ayat 8 Injil Yohanes. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Roh Kudus tolong kami untuk kami mempercayai kebenaran ini. Hanya ada satu penyebab, bukan dua, bukan tiga. Kapan, bila mana, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan itu bisa diterima firman yang kita sampaikan kepada mereka. Saya ulangi, hanya ada satu saja penyebab. Firman yang kita sampaikan kepada orang-orang yang mendengar kita, mereka itu menerimanya. Bukan karena kita rajin doa puasa, bukan karena kita lulusan Amerika, bukan teologi kita lulusan Amerika, bukan karena pengalaman kita sekian puluh tahun, bukan. Yang menyebabkan orang yang mendengar kita bisa menerima segala firman, menerima kita sebagai utusan yang diutus Tuhan itu karena satu, waktu kita menyampaikan segala firman. Saya lanjut. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah apa? Menerimanya. Gak cuma menerima, mereka tahu benar-benar. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada. Untuk mempersingkat konsep ini, secara lembaga organisasi, maka yang terjadi di kalangan kita itu selalu ditanyakan, saudara utusan dari gereja mana? Organisasi apa? Betul tidak? Bahkan dalam pemerintahan pun, kalau kita mengajukan izin kepada Departemen Kementerian Agama di mana kita mau melayani, maka Kementerian Agama kan minta surat siapa yang mengutus saudara. Betul tidak? Loh ya atau tidak? Nah, masalahnya
menurut saudara, daerah yang kita layani itu ada berapa otoritas di situ? Secara umum saja, semua tempat yang kita layani itu ada berapa otoritas di situ? 2. 1 otoritas kuasa kegelapan, 2 otoritas pemerintah. Betul tidak? Otoritas pemerintah harus kita hadapi dengan surat organisasi sinode. Betul ya? Karena itu hukum. Tapi pertanyaan saya, otoritas kuasa kegelapan bisa baca nggak surat sinode? Ngerti nggak pertanyaan ini? Lu serius? Jawabannya apa? Nggak bisa. Tunjukkan surat sinode berlapis-lapis. Otoritas kuasa kegelapan. Baca juga ngerti. Apa itu? Pertanyaan lebih jauh. Siapa lebih berkuasa di daerah itu untuk kita menyelamatkan orang-orang di daerah itu yang oleh Injil kita harus rebut mereka? Otoritas kuasa gelap atau otoritas negara yang kita harus hadapi lebih penting? Ayo, otoritas siapa? Enggak usah ragu-ragu. Otoritas kuasa kegelapan. Sebab yang memiliki manusia di situ bukan pemerintah, tapi kuasa kegelapan. Betul tidak, saudara? Maka itu keberhasilan seorang pelayan tidak boleh hanya dilihat otoritas organisasinya saja. Karena itu cuma di permukaan. Sebab yang jauh lebih penting kita urusi adalah otoritas kuasa kegelapan di situ yang sudah berabad-abad memiliki manusia di situ. Maka itu penting ditanya, mereka, siapa mereka di sini? Bukan orang-orang yang kita layani. Ya, termasuk murid tentunya. Tapi ini orang-orang kita layani. Seberapa jauh pengenalan mereka, pengetahuan mereka kepada kita yang melayani itu terima otoritas dari siapa dan diutus oleh siapa. Kalau hanya diutus oleh organisasi, gampang. Minta aja surat jabatan, kartu jabatan, tunjukkan kepada pemerintah, selesai. Lalu kuasa kegelapan ini kita hadapi dengan apa? Setuju saya ngomong ini, saudara? Nah, kuasa kegelapan ini harus kita hadapi dengan otoritas yang lebih tinggi. Setuju nggak saya mengatakan bahwa otoritas pemerintah sehebat apa tetap tidak mampu mengalahkan otoritas kuasa kegelapan? Setuju ya? Karena nggak ada hubungan, kelasnya beda. Nah, di sini banyak hamba Tuhan lupa. Jangan kita masuk ke satu tempat hanya dengan otoritas sinode. Enggak laku terhadap kuasa kegelapan di situ. Mereka harus tahu. Kalau saya melangkah lebih jauh, kuasa kegelapan pun harus tahu kita ini diutus siapa. Betul? Kalau kuasa kegelapan tahu bahwa otoritas kerajaan surga yang mengutus kita, pasti otoritas kuasa kegelapan di tempat itu akan mikir-mikir. Jangan main-main kamu. Itu kata sesama mereka. Yang datang ini diutus oleh yang pernah mengalahkan kita 2000 tahun yang lalu. Kira-kira kalau setan mikir begitu terhadap kehadiran kita di satu tempat, kita sudah menang berapa langkah enggak? Ngerti maksudnya? Sudah berapa langkah kita menang? Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada. Maka itu penting kita sadar. Kita datang dengan wibawa siapa? Kita datang dengan otoritas siapa? Supaya kuasa kerajaan kegelapan di daerah itu, bahwa mereka harus tahu benar-benar bahwa kita datang dari surga yang mengutus kita dan memberi otoritas buat kita. Jadi bukan karena doa puasa kita yang hebat, bukan karena kita nengking-nengkingnya hebat, bukan karena bendera, bukan karena minyak urapan, terus cerot sana cerot sini. Bukan itu. Setuju saya ngomong ini, saudara?
Bagaimana setan takut dengan Kain? Saya nggak ngerti itu. Saudara, setan hanya takut dengan otoritas dari Kristus Yesus Tuhan. Bukan dengan benda-benda yang lain, bukan dengan barang-barang yang lain. Ingat itu baik-baik. Karena otoritas harus dihadapi dengan otoritas. Enggak bisa dengan kekuatan yang lain. Enggak cukup sekedar mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, enggak cukup. Terus kalimat lain, dan mereka percaya. Enggak cuma tahu, tapi otoritas di tempat itu, yaitu kuasa kegelapan, harus tahu. Harus percaya. Enggak cuma tahu. Ternyata beda antara tahu dan percaya. Apa yang mereka percaya? Bahwa engkaulah Bapa di surga yang telah mengutus aku. Maka itu tanya dengan jujur. Otoritas di tempat kita melayani, mereka tahu nggak kita ini diutus siapa? Mereka tahu nggak kita datang dari siapa? Nah, untuk menemukan konsep ini, syaratnya cuma satu. Sampaikan segala firman, bukan sebagian firman. Nah, apa segala firman itu? Ya, segala kebenaran yang ada tanpa embel-embel doktrin. Saya belajar doktrin. Kalau ditanya doktrin gereja ini apa, gereja itu apa doktrinnya, ya karena saya belajar. Nah, hati-hati, terakhir ini ada pengajaran dari Singapura yang masuk. Intinya all about grace, semuanya tentang anugerah. Hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena itu nggak seimbang. Kalau hanya anugerah tidak disampaikan dengan keadilan Tuhan, maka anugerah kita putar balik, dipelintir istilah Jawa. Maka konsepnya, maka itu kenapa gereja itu ramai anak muda. Puluhan ribu anak-anak muda datang ke gereja itu. Karena anak muda punya konsep, wah enak ini. Aku buat dosa pasti diampuni. Wah ini bahaya. Nah itu bukan segala firman. Karena tidak seimbang. Mana keadilan Tuhan? Menyampaikan anugerah harus diimbangi dengan penyampaian keadilan Tuhan. Memang sampai hari ini kita tidak menemukan ayat yang mengatakan Tuhan menciptakan neraka. Tapi kita tahu neraka itu ada. Kalau enggak, ngapain ditulis di Alkitab? Nah, maka itu pengajaran kita harus seimbang. Semuanya harus nurut Alkitab. Ya, kalau tidak kita bisa celaka yang mengajar itu. Nah, mengapa bisa ada gereja punya pengajaran yang tidak balance, yang tidak imbang? Sekali lagi tergantung pendiri gereja itu punya pengalaman apa dengan Bapa di surga, dan itu jadi doktrin. Ini bahaya. Ini berbahaya sekali. Jadi segala firman harus kita jadikan dasar yang kuat sekali. Tidak boleh sebagian firman. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui segala firman? Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Hanya ada satu pribadi yang mampu membawa kita ke dalam seluruh kebenaran atau segala firman. Tetapi apabila ia datang, siapa ia di sini? Roh kebenaran, itulah Roh Kudus. Apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin kamu kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini kata yang sama. Segala kebenaran dengan seluruh kebenaran itu sama. Saudara, luar biasa Bapa di surga. Seluruh kebenaran, bukan sebagian kebenaran. Satu-satunya pribadi yang mampu memimpin, menuntun, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran itu hanya Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Hanya Roh Kudus. Maaf, jangan tersinggung. Tapi ini fakta. Sebetulnya seorang pun di antara kita itu nggak cukup
kalau hanya sekolah di satu sekolah teologi saja. Dengarkan baik-baik. Seandainya seluruh kebenaran itu ada di sekolah teologi, berarti tiap-tiap orang harus masuk ke semua sekolah teologi di dunia baru tahu seluruh kebenaran. Terus kapan selesainya dan kapan melayani kalau sekolah terus? Kenapa? Jawab pertanyaan saya. Tahukah saudara? Percayakah saudara? Masing-masing sekolah teologi itu punya doktrin yang beda-beda. Jawab iya atau tidak? Nah, maka itu mau milih yang mana? Mau milih yang mana? Karena begitu seorang lulus dari sekolah teologi yang terbaik sekalipun, maka kebenaran yang orang itu tahu hanya sebagian. Karena doktrinnya ya sebagian itu. Dan ayat ini menolong kita untuk tahu ternyata hanya Roh Kudus satu-satunya pribadi yang bisa memimpin kita, memberitahu kita, mengajar kepada kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Maka itu lengkap. Kalau kita berjalan dipimpin Roh Kudus, Dia akan tunjukkan. Wow, luar biasa. Maka itu bergantunglah pada Roh Kudus. Lengkap, Dia akan tunjukkan semua. Dengarkan konsep yang saya temukan dari ayat ini. Bapa di surga mungkin atau tidak memberikan seluruh kebenarannya hanya pada satu kelompok, hanya kepada satu sinode, apalagi kepada satu orang. Mungkin atau tidak Papa memberi seluruh kebenarannya? Mampu tidak? Tidak. Sombong jadinya kita nanti. Untuk mengetahui seluruh kebenaran, Papa tidak akan mempercayakan hanya pada satu kelompok, apalagi pada satu orang. Papa akan bagi rata. Seperti pasal. Saudara tahu pasal? Ada pasal yang kepingannya bisa sampai 5.000 keping, saudara. Pernah dapat? Saya pernah dapat hadiah waktu saya tinggal di Jerman dulu. Saya dikasih hadiah pasal yang 2.000 keping. Saya bilang kurang ajar kamu. Kamu ngasih kerjaan ini 2.000 keping. Apalagi saya ingat itu lukisan Rembrandt yang judulnya Night Watch, penjaga malam. Kan gelap semua. Akhirnya betul 3 bulan gak selesai. Saya tinggal, saya gak bisa bawa pulang Indonesia. 2.000 keping. Nah, masing-masing teologi, masing-masing gereja, masing-masing kelompok itu punya kepingan beda-beda. Untuk bisa membuat gambar yang lengkap. Apa itu seluruh kebenaran? Bersatulah dengan yang lain. Untuk keping-keping itu kita lihat dan kita menemukan kebenaran itu. Maka itu kita nggak boleh sombong. Hanya Roh Kudus satu-satunya pribadi yang bisa dan mampu memimpin kita ke seluruh kebenaran itu. Pribadi ini luar biasa, saudara, dan sangat mengagumkan. Saya tunjukkan fakta. 27 kitab perjanjian baru. Berapa tulisan Paulus? Berapa tulisan Petrus? Berapa tulisan Yohanes? Berapa tulisan Yakobus? Kenapa saya beri 4 orang ini? Yohanes, Petrus, Yakobus, dan Paulus. Karena ini penulis dominan perjanjian baru. Ngerti pertanyaan saya? Ayo, berapa tulisan Yohanes dulu? Jambil yang paling agak dikit. Yohanes 5 dengan Wahyu. Injil Yohanes 3 surat dan Wahyu. Berapa tulisan Petrus? 2. Apa dan apa? 1 dan 2 Petrus. Dari 3 ada Yakobus berapa? 1. Dari 4 rekan kita, saudara kita ini, siapa yang kumpul Yesus langsung? Dari 4 tadi, Yakobus, Yohanes, Petrus. Mengapa Paulus bisa menulis paling banyak? Padahal dia nggak pernah ketemu Yesus. Malah dia benci kok. Itu yang saya kagum. Nah, dari pengertian itu saya dicelikkan mata saya. Roh Kudus luar biasa.
Ayo, berapa tulisan Paulus dari 27 kitab perjanjian baru? 14. Saya berani berkata, Ibrani juga tulisan Paulus. Kenapa gereja berkata cuma 13? Karena Ibrani nggak ada bukti otentik itu tulisan siapa. Sebab dalam arkeologi orang tidak menemukan. Tapi dari kalimat dan tata bahasanya jelas Paulus, karena berani dia. Coba hitung dari kitab Roma. Ya, Roma hitung 1-2 Korintus, Efesus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, bukan Filemon dulu ya. 1 Timotius, 2 Timotius, Tesalonika dulu, 2:11, berapa itu? Terus Filemon, Titus, Filemon, Ibrani, 14. Bayangkan, berarti lebih 50%. Wah, dari mana dia dapat pewahyuan sehebat itu? Kalau ada yang pernah bongkar, tolong saya dan beritahukan saya. Waktu saya pernah bongkar awal-awal, saya terkagum-kagum dengan fungsi Roh Kudus yang mampu membawa kita masuk dalam seluruh kebenaran. Kira-kira 90% topik yang jadi firman yang ditulis Paulus, 90%, itu ternyata belum pernah dikhotbahkan Tuhan Yesus sekalipun. Jadi artinya 90% yang ditulis oleh Paulus itu tidak ada di 4 Injil. Wah, saya lebih pusing lagi. Dari mana dia tahu? Apa Yesus pernah buka sekolah lagi setelah dia naik ke surga? Jawab, pernah buka sekolah lagi nggak Tuhan Yesus? Nggak ada. Setelah dia naik ke surga nggak ada. Lalu yang kedua, apakah Tuhan Yesus pernah ninggalin buku 1 aja terus dipelajari Paulus? Jawabannya apa? Tidak ada. Nah, berhak kok kita tanya dari mana dia dapat? 90% tentang tubuh Kristus Yesus nggak ngomong. Tentang pekerjaan Roh Kudus cuma sedikit Yesus ngomong, Paulus lebih banyak. Tentang gereja, wow, Yesus sedikit ngomong tentang gereja, Paulus bisa tahu begitu banyak tentang gereja. Dan banyak yang lain. Jawabannya itu yang kita sudah baca tadi di sesi sebelumnya, Kisah Rasul 20:22. Paulus jadi tawanan siapa? Roh. Taatnya dia pada Roh Kudus itu luar biasa. Nah, sekarang saya akan tunjukkan 2 ayat. Satu ditulis oleh Yohanes, satu ditulis oleh Paulus. Jadi ini, coba kita buka Yohanes 14:26. Yohanes 14 ayat 26. Aduh, ini dahsyat sekali. Roh Kudus itu apa sih fungsinya? Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Tugasnya apa? Dialah yang, ya terus. Nah, jangan lupa yang diajar itu berapa hal. Ternyata berapa hal yang diajar Roh Kudus? Segala sesuatu. Saya tanya, kalau Roh Kudus mampu mengajar segala sesuatu, berarti ada nggak yang Roh Kudus nggak mampu mengajarkan? Ngerti pertanyaannya? Kalau Roh Kudus itu pribadi yang mampu mengajarkan kita tentang segala sesuatu, berarti adakah yang tidak bisa diajarkan oleh Roh Kudus? Tidak, jangan ragu-ragu. Saya tanya, siapa pernah tahu dokter spesialis? Semampunya dokter itu spesialis, kira-kira berapa spesialis yang dia bisa pelajari? Ngerti maksudnya? Loh ya, berapa? Selama saudara hidup pernah ketemu dokter spesialis itu berapa spesialisnya? 1, 2, oke. Saya pernah ketemu 2 dokter spesialis di Jerman. 2 orang Indonesia. Spesialisnya 4, saudara. 1 dokter Tan yang ada di Homburg, ya, itu di Jerman bagian selatan barat, sudah pensiun. Orang Indonesia.
Satu, yang kedua Dokter Wibowo. Itu ada di kota Ham, itu di Jerman Tengah. Dia punya 4 spesialis. Dokter Tan punya 4 spesialis. Istrinya Dokter Wibowo spesialis mata. Dokter Wibowo spesialis pertamanya itu urologi, ya ahli ginjal. Terus ngambil spesialis apa lagi, radiologi, apalagi saya nggak hafal. Anak mereka 2 perempuan. Sekarang anak perempuan pertamanya sedang menyelesaikan spesialis yang ketiga, cewek ini. Saya kagum lihat dokter. Nah, jadi yang saya tahu itu 4 spesialis. Kalau sampai ada seorang dokter bisa mencapai 5 spesialis, pasti dia robot, tak gitu aja. Karena saya tanya 2 dokter ini, kenapa kok nggak ngambil spesialis kelima? Dokter Tan belum jendul kepala saya, ngawur aja, dia bilang gitu. Sudah sanggup. Kapan belajarnya? Tapi Roh Kudus spesialis segala sesuatu. Segala sesuatu. Saya mau tanya jujur, segala sesuatu. Betul? Segala sesuatu. Percaya? Roh Kudus bisa ngerti mode baju tidak? Loh, kok ragu-ragu? Ayo. Roh Kudus ngerti bumbu dapur tidak? Roh Kudus bisa ditanya resep baru enggak? Nggak usah ragu-ragu. Roh Kudus ngerti fisika? Roh Kudus ngerti kimia? Segala sesuatu, jangan cuma yang rohani saja. Pokoknya segala sesuatu. Tanyalah dia, ngerti. Jadi nggak cuma ngajar firman, nggak cuma segala firman, apa saja. Roh Kudus ngerti fotografi. Pokoknya segala sesuatu lah. Mau dibahas sampai besok gak akan habis ini. Amin. Luar biasa. Ayat kedua, 1 Korintus 2 ayat 10. Nah sekarang tulisan Paulus. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Setelah dia mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, yang kedua berkata, karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Nyanya itu apa? Nanti lihat ayat 9. Ya kita baca dulu ayat 9 1 Korintus 2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah yang tidak pernah timbul dia dalam hati manusia, semua hal itu disediakan Bapa di surga. Untuk siapa? Kita, mereka yang mengasihi dia. Saya mau tanya ini kepada saudara. Sebutkan dengan satu kata saja sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini. 1, mata nggak pernah lihat. 2, telinga nggak pernah dengar. 3, yang nggak pernah muncul di hati manusia. Apa bedanya dengan mata belum pernah lihat dengan mata tidak pernah lihat? Apa bedanya telinga belum pernah dengar dan telinga tidak pernah dengar? Bedanya apa? Antara belum dan tidak. Ayo, yang lain jawab. Pak Edo sudah jawab. Ayo, yang lain. Apa bedanya belum dan tidak? Iya. Tidak pernah didengar oleh telinga itu memang belum pernah ada di dunia. Iya. Belum, itu sudah ada. Cuma kita belum tahu. Kalau tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di hati manusia, itu belum ada. Barangnya itu belum ada. Kalau belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar, mungkin di Jakarta sudah ada, mungkin di Amerika sudah ada, cuma di Pontianak belum ada. Ngerti? Berarti apa kata yang tepat untuk satu benda dengan 3 kriteria ini? Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak pernah ada di hati manusia. Bukan iman, terlalu rohani. Bukan iman. Mujizat, bukan ini, jangan rohanikan semua. Itu rohani, barang-barang iman. Mujizat itu barang rohani. Apa? Masa depan, bukan. Ini barang kok. Surprise jawabannya. Loh betul enggak? Loh kok enggak? Kalau enggak surprise apa? Kejutan. Karena belum pernah ada.
Loh, kenapa baru ngerti sekarang? Telat. Tell me gitu. Hebat saudara. Roh Kudus itu luar biasa. Ya amin. Roh Kudus itu luar biasa. Maka itu saya kembali ke sesi sebelumnya. Agama itu nggak bisa diubah, nggak bisa diapa-apakan. Kalau kita lihat pekerjaan Roh Kudus sedahsyat ini, berarti dogma dan doktrin itu jadi apanya Roh Kudus? Apa? Nggak usah ragu-ragu ya. Jadi dogma dan doktrin itu jadi apanya Roh Kudus? Musuhnya. Musuh Roh Kudus itu doktrin. Sebab doktrin itu kaku baku, tidak boleh diubah. Catat itu baik-baik. Maka itu kalau kita hidup dan bergerak di dalam doktrin, kasihan Roh Kudus, nggak bisa berkembang. Dia dibatasi oleh empat dinding itu. Siapa sering ikuti seminar-seminar, ceramah-ceramah manajemen sekarang ini? Siapa ngikuti seminar-seminar motivasi dan sejenisnya, MLM atau apa saja yang sekarang terjadi? Ayo kita lihat. Selalu ada istilah out of the box. Pernah dengar kata itu? Keluarlah dari kotak-kotakmu yang sempit ini. Keluar. Manajemen tidak akan jadi manajemen yang berkembang kalau orang itu hanya berpikir dalam kotak yang sudah ada. Dia akan mati. Nah ternyata agama dalam kotak gak bisa berkembang. Betul saya ngomong ini saudara? Nah bayangkan, kalau Roh Kudus ini kekuatannya sehebat itu, lalu ada orang ke gereja bosan. Kenapa orang bisa bosan? Karena rutinitas. Gak ada hal yang baru, gak ada hal surprise. Betul? Hidup jadi hambar. Hidup jadi membosankan. Nah setelah ayat 9 kita tahu, kembali ayat 10. Oh karena kepada kita Bapa telah menyatakannya. Nah nyanya di ayat 10 itu adalah surprise tadi. Yang mata gak pernah lihat, yang telinga gak pernah dengar, yang gak pernah timbul di hati manusia. Siapa yang menyatakan itu? Oleh Roh. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Kalau saya pakai logika anak-anak, munculnya begini. Arti ayat 9 1 Korintus 2. Apa yang terjadi pada seseorang? Ini mungkin gak akan terjadi secara fisik, tapi saya ngalami sampai hari ini. Apa yang terjadi pada seseorang? Kalau tiap kali dia bangun pagi, pasti ada bungkus, ada kado yang dibungkus di depan kamarnya tiap pagi. Salah kalau cuma senang saja. Loh kok bosan? Enggak. Jingkrak, apalagi? Bingung? Enggak. Sukacita? Iya, apalagi? Apa? Cepat dibukakan. Iya, betul Pak. Ini tetangganya Tuhan Yesus, orang kudus juga. Dengarkan. Contoh yang paling gampang sebagai anak kecil. Orang seperti itu pasti malas bangun siang. Betul Pak. Ayo mikir. Kenapa? Iya karena gak tahan cepet pagi ada apa pagi ini. Saya masa lupa ratapan 3:23. Nah selalu baru tiap pagi kan namanya kado. Amin. Maka itu ya tepuk tangan dulu lah. Jadi Papa di surga tiap pagi sediakan kado buat kita. Tiap hari selalu baru tiap pagi. Maka itu kalau sampai ada batuan stres, loyo, aras-arasan, nggak semangat hidup, kacau sudah. Kacau. Kenapa Pak? Saat teduhnya nggak perlu saat teduh Pak. Buka pintu aja sudah ada kok. Amin.
Saya tidak setuju kalau saat teduh jadi alasan untuk kita terima kado. Ingat ya, Papa memberi kado kita tiap hari bukan karena apa yang kita buat. Ini bedanya anak dengan pembantu atau hamba. Catat. Kalau di rumah, seorang kepala rumah tangga memberi peraturan gini. Kamu ngepel dulu, bersihkan dulu, baru boleh makan. Dengan perintah, kalau kamu makan sewaktu-waktu bebas kapan saja, tanpa ngerjakan apa-apa. Yang mana anak, yang mana pembantu? Nah, yang nomor 2, jangan nunjukkan papa perbuatan kita, baru kita dapat sesuatu. Itu mental hamba. Senangkan hati papa, otomatis dia akan beri. Beda. Maka itu jangan membuat Taurat baru. Doa harus jam 4 pagi. Kalau nggak jam 4 kamu nggak dapat berkat. Nggak ada ayatnya itu. Maka itu kalau ada orang bersaksi begini, saudara, setelah 6 tahun kami itu tunggu anak, menikah 6 tahun kami nggak dapat. Sekarang istri saya hamil. Karena saya taat bangun pagi selama 6 bulan terakhir, dan saya rajin memberi perpuluhan. Saya tolak kesaksian itu dalam nama Yesus. Kalau itu terjadi, itu agamawi, saudara. Apa kita memberikan apa yang jadi hak kita, bukan karena perbuatan kita. Apalagi kok bilang perpuluhan, oh saudara saya dapat bisnis baru, saya dapat mobil baru, karena saya rajin memberi perpuluhan. Maaf, itu salah. Kalau itu, saya nggak akan menyembah pribadi seperti itu, karena dia mata duitan dong. Setuju saya ngomong ini? Saya nggak setuju. Kalau hanya karena rajin memberi perpuluhan, terus kita dapat berkat, salah. Itu kan sama dengan ke Gunung Kawi, nggak ada beda. Buat dulu syarat sesuatu, bahkan diberi, enggak. Papa kita tidak begitu. Dia melihat hati kita bagaimana. Agamawi itu yang dilihat oleh orang. Bukan berarti nggak boleh doa pagi, silakan. Tapi jangan karena kita rajin doa pagi, baru kita diberkati, tidak. Kasih Papa, taati, selesai. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, inilah konsep yang luar biasa. Roh Kudus itu selalu menyediakan hal baru tiap hari, tiap pagi. Maka itu menjadi Kristen, menjadi pelayan Tuhan, tidak boleh kehabisan bahan. Katakan amin. Amin. Tiap pagi ada yang baru, kok sampai kehabisan bahan itu bagaimana? Betul tidak? Mana bisa kehabisan bahan? Tiap pagi ada yang baru. Kenapa? Harus pergi ke toko dulu cari barangnya itu. Enggak, sudah disediakan di depan pintu. Pokoknya begitu kita bangun pagi, sudah ada yang baru lagi di situ. Tiap kali kita bangun pagi, ada yang baru. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan nggak cukup sampai di situ. 10. Sebab roh bagaimana? Ayo, roh bagaimana? Menyelidiki berapa hal? Segala sesuatu. Nah, ini yang saya temukan. Saya kagum. Papa, terima kasih. Roh Kudus Papa kirim dalam nama Yesus supaya kami sehat. Ayo, keluarkan. Apa jadinya hidup saudara dan hidup saya? Kalau kita ini diajar oleh satu guru, satu, dia mampu mengajar kita tentang segala sesuatu. 2, guru yang sama itu mampu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Kita jadi apa? Hebat. Maka itu keluarkan 2 kekuatan Roh Kudus ini. Mengajar segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu. Jangan 2 terus, Pak. Awas nanti. Saya lepaskan yang nomor 1 biar. Saudara, luar biasa, betul tidak? Mengajar segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu. Kapan dia buat itu? Tiap pagi. Amin. Awas hamba-hamba Tuhan ya. Saya belajar dari
Pendeta Yusuf Bijaksana di Surabaya, Yusuf BS. Dengarkan. Di gerejanya Pak Yusuf tahun itu jam 4 sore tiap hari Rabu. Saya pasti hadir karena saya suka mendengar dia mengajar. Nah, salah satu konsepnya itu bagus. Seorang hamba Tuhan penilaiannya bukan cuma berapa tahun dia melayani, khotbahnya bagaimana, tidak. Pak Yusuf berkata, tanya anak-anaknya. Suka mendengarkan papanya ngajar tidak? Kalau ada anak-anak hamba Tuhan malas dengar bapaknya khotbah sendiri, berarti ada dua yang salah. Satu, kelakuan di mimbar dan di rumah beda. Maka itu anak-anak nggak mau dengar. Yang kedua, anaknya sudah sangat hafal khotbah bapaknya. Ngerti maksudnya? Anak aja hafal, oh abis ini bapakku pakai ayat ini, suruh khotbah ini lagi hafal. Dan itu betul. Maka itu mari kita tanya anak-anak kita, seberapa antusiasnya dia atau mereka ingin mendengar kita mengajar. Ini salah satu alasan utama saya merekam khotbah-khotbah saya sendiri. Saya bawa ini alat rekam. Dulu rekamnya besar-besar sampai saya berat kalau kemana-mana. Sebab anak-anak minta. Kalau mereka kan nggak bisa ngikuti saya kemana-mana. Mereka selalu tanya, Papa khotbah apa? Papa khotbah apa? Tiap kali saya pergi kemana pasti ada SMS dari BBM. Papa khotbah apa? Ayat apa? Lama-lama saya capek. Waktu itu gua belum ada handphone, jadi saya rekam, kamu dengar sendiri. Karena mereka ingin tahu. Maaf saya cerita ini, karena Roh Kudus itu luar biasa. Selalu memberi hal-hal baru dalam hidup ini. Jadi sekarang jawabannya saudara tahu mengapa Rasul Paulus bisa menulis 14 kitab dari 27 kitab di Perjanjian Baru. Karena dia belajar dari guru yang hebat. Apa yang dia dengar dari Roh Kudus, Roh Kudus memampukan Paulus untuk mengajar dia tentang segala sesuatu, dan Roh Kudus menolong Paulus untuk menyelidiki segala sesuatu. Luar biasa. Kalau tiap hari kita buat itu, yang ngajar yang nggak bosan, yang mendengar juga nggak bosan. Maka itu maaf, ini pelajaran secara pedagogik ilmu mengajar. 5 menit pertama waktu kita mengajar, lihat mata yang kita ajar. 5 menit pertama matanya berbinar-binar atau sayu. 5 menit pertama itu penting. Ngerti maksudnya? Kalau 5 menit pertama kita mengajar, mata yang mendengar kita berbinar-binar, berarti pengajaran kita sampaikan sesuai kebutuhan mereka. Kalau yang dengar itu lagi seger semua, nggak nonton bola, kayak semalam bola libur, baru nyambung malam ini lagi, berarti nggak ngantuk. 5 menit kedua, lihat kresek-kresek nggak kakinya, terus goyang-goyang nggak mereka toleh kanan toleh kiri. Kalau 5 menit kedua jadi 10 menit mengajar, ternyata yang mendengar gelisah, lebih baik akhiri khotbah itu sendiri teruskan, percuma. Maaf ya, itu pedagogik yang saya pelajari. Maaf, kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah 1 jam dengar ini. Menitan saya 54 menit 30 detik. Saudara nggak rasa bukan? Hampir 1 jam kurang 5 menit lebih. Kenapa? Karena Roh Kudus itu hebat. Roh Kudus itu luar biasa. Saya cuma cerita bagaimana Roh Kudus saya percayai, saya berserah penuh kepada Dia. Saya ini hamba Tuhan yang paling tidak pernah kesulitan. 1 hari suruh ngajar berapa kali pun saya nggak pernah capek, nggak pernah bingung. Sebab bahannya dari Dia semua. Saya nggak pernah punya konsep ini, konsep itu, tidak ada. Saya cuma tanya Dia saja. Saya suruh ngajar apa? Sebab Dialah yang paling tahu apa yang kita perlukan. Saya nggak pernah tahu. Hanya Roh Kudus yang paling tahu.
Apalagi kalau kita sudah tahu konsep dia mengajar segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu, ya udah, terima jadi aja dari dia, nggak usah pusing-pusing. Amin. Dan dia tidak pernah kekurangan bahan. Enggak, amin lah. Dia tidak pernah. Maka itu bergantunglah penuh kepada dia dalam segala hal. Nanti hasilnya itu sungguh luar biasa. Nah, yang heran, kalau sudah ada kata sebab roh menyelidiki berapa hal? Harusnya itu titik, bukan koma. Ayo, bedanya apa titik dengan koma? Ayo kita bongkar. Iya, ya kenapa? Maka itu kalau titik sudah selesai, kalau koma belum. Nah, logikanya kalau sudah ada segala sesuatu, itu harusnya titik atau koma? Titik. Ya sudah, segala sesuatu kok koma? Masih ada. Nah, ini loh, masih adanya itu apa lagi? Nah, ini rahasia. Bahkan. Nah, apa arti kata bahkan? Bukan meskipun. Bahkan bukan meskipun. Ada yang lebih lagi. Saudara, kagumi Roh Kudus. Kagumi Roh Kudus. Segala sesuatu bagi Roh Kudus itu yang ada di dunia ini. Betul tidak? Ternyata dia tidak hanya mampu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada di dunia ini saja, bahkan dia mampu mengajak kita menyelidiki siapa? Diri Tuhan kita yang tersembunyi. Hal-hal yang tersembunyi di dalam papa kita. Wih, ini dahsyat sekali. Berarti pengenalan, pengetahuan kita baik tentang segala sesuatu di dunia dan segala sesuatu dalam diri papa kita. Amin, ini kan luar biasa. Dahsyat. Sekali lagi saya ngomong, kalau saudara dan saya hidup bergantung penuh jadi tawanan roh, mau kehabisan bahan apa lagi? Kalau bahan-bahan di dunia sudah habis, jangan takut, masih ada stok di surga. Ayo saya tanya kepada saudara, kalau kita mampu hidup sampai umur 130 tahun dan saudara khotbah dari umur 6 tahun, berarti saudara sudah khotbah 124 tahun. Saya tanya, bisa orang itu berkata, aku sudah khotbah tentang segala sesuatu? Belum. Lah, lalu yang bahkan dalam diri Tuhan kapan khotbahnya? Ngerti? Jangan di surga. Siapa mau dengar? Ngawur aja ini. Saudara, ini luar biasa, betul tidak? Dahsyat sekali. Saya masih ingat saudara, awal 80-an. Ya, saya jadi hamba Tuhan itu dari tahun 72. Jadi tahun 2014 ini saya bersama istri saya akan mensyukuri 42 tahun saya melayani. Nah, awal 80-an, jadi ketika saya baru hampir 10 tahun jadi hamba Tuhan, saya tuh pernah mikir begini, Papa, kalau dokter memberi ceramah medis, pasti nggak akan kehabisan bahan. Kenapa? Karena penyakit tambah terus, obat juga tambah terus. Kalau seorang arsitek memberi ceramah tentang arsitektur, nggak akan kehabisan bahan. Karena banyak bahan arsitek di dunia berkembang terus. Begitulah seorang manajer memberi ceramah tentang manajemen, memberi kuliah tentang apa saja. Mereka nggak akan pernah kehabisan bahan. Karena apa? Bertambah terus. Nah, kalau pendeta, bahannya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Cuma Alkitab itu saja. Itu logika saya waktu itu. Apa nggak habis nih lama-lama bahan ini? Ngerti nggak maksud pikiran saya, saudara? Ada nggak yang pernah mikir begitu sebagai rekan hamba Tuhan? Saya bersyukur. Ternyata sampai hari ini nggak habis-habis. Ayatnya yaitu, bukunya yaitu, tapi terus bisa ada hal baru tiap hari. Itulah Roh Kudus. Ayo kita jujur, tes. Oh, berarti suruh berhenti nih, otomatis sendiri. Nah, ayo mulai hari ini tes. Oh, bunyi lagi. Mulai hari ini kita betul-betul bergantung penuh kepada Roh Kudus itu tadi.
Oh, kita jadi kaya dengan semua pengertian, pengetahuan, kebenaran itu. Karena Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi sekarang jadikan 3 hal. Roh Kudus pribadi yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Paulus yang mengalami. Roh Kudus yang mengajar segala sesuatu. Yang ketiga, Roh Kudus apa tadi? Menyelidiki segala sesuatu. Jadi apalagi kita ini kalau taat pada pribadi yang satu ini, luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.